Selamat sore, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Nusantara. Bertemu lagi dengan Levi Putri Channel, channel yang selalu memberikan kabar, berita, informasi yang tentunya terbaru dan terupdate. Dan pada kesempatan kali ini, Levi Putri Channel akan memberikan kabar gembira bagi PPBK, di mana pendaftaran PPG untuk tahap 2 seleksi administrasi dibuka. Simak video berikut, tapi jangan lupa klik dulu ya tombol subscribe-nya agar Levi Putri Channel channelnya semakin berkembang. Dan sekarang lanjut saja ke fokus berita. Dikutip dari lamannya kemendikbud.go.id, ada informasi terbaru. Pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Dan sekarang mari kita simak bersama ya, supaya kabar gembira ini tidak salah paham. Nah, di sini judulnya pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Ini kita lihat ya suratnya nih. Tertanggal 12 April 2022. Ini perihalnya pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Untuk tahap 2, tahap satunya kemarin ya sudah selesai seleksi administrasi, kemudian kalau tidak salah mungkin sekarang lagi seleksi pretest PPG-nya kalau tidak salah, karena sebagian ada yang sudah selesai tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Dan sekarang kita baca dulu nih suratnya. Ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Menindaklanjuti surat nomor sekian-sekian-sekian tentang pemutahiran data calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2. Maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan membuka pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan untuk tahap 2. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan informasi terkait persiapan pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 2 sebagai berikut. Nah, ini yang perlu disimak ya sama teman-teman guru di seluruh Indonesia. Ini ada 5 poin penting. Untuk yang pertama nih, data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik tertanggal 21 Maret 2022. Yang kedua, calon peserta terdiri atas 2 kategori. Jadi ini ya pesertanya dibagi ke kelompok 2 kategori. Untuk kelompok A atau kategori A, guru yang diangkat sampai dengan 31 Desember 2015. Kemudian kategori yang kedua atau kelompok B, guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Ini nantinya dibuktikan dengan SK pengangkatan. Untuk poin 3, calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman. Ini sudah tinggal klik saja di https ini ppg ya .kemdikbud.go.id melalui akun SIM PKB masing-masing. Nah, jadi teman-teman silakan saja tinggal dibuka di akun SIM PKB masing-masing. Ketika ada pemberitahuan untuk daftar, tinggal diklik saja. Di video sebelumnya, admin sudah memberikan tutorial cara pendaftaran PPG untuk tahap 1. Untuk poin 4, verifikasi dan validasi dilakukan untuk melihat linearitas antara bidang studi PPG yang dipilih dengan ijazah S1 atau D4
yang dimiliki, serta syarat administrasi lainnya. Kelima, persyaratan dan tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan, dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022, serta daftar linearitas tertera pada lampiran 1 dan 2. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran ijazah kita ini cocoknya atau linearitasnya dengan apa, ini dari Kemdikbud sudah memberikan tabel ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja, tidak begitu sulit. Untuk berikutnya, admin langsung ke persyaratan dan tata cara seleksi administrasi PPG dalam jabatan untuk tahap 2 tahun 2022. Untuk yang pertama ini persyaratan peserta, guru di lingkungan Kemendikbudristek yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, terdaftar pada Dapodik. Yang ketiga, memiliki NUPTK. Yang keempat, telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Kemudian memiliki kualifikasi akademi S1 atau D4 yang linear dengan pilihan bidang studi yang akan diikuti. Kemudian untuk bagian F, aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Jadi 2 tahun terakhir ini mengajar tanpa terputus. Untuk bagian G, berusia setinggi-tingginya 58 tahun, dihitung dari tanggal 31 Desember 2022. Ini maksudnya kalau sudah 59 tahun mungkin jadi tanggung. Jadi 59 tahun lulus PPG 1 tahun sudah pensiun jadi tanggung, maka di sini paling tinggi ini 58 tahun. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Kemudian terakhir berkelakuan baik. Itu adalah merupakan syarat untuk peserta. Dan sekarang adalah persyaratan administrasinya. Ini untuk guru, kan ada administrasi untuk kepala sekolah dan untuk guru. Ini kebanyakan untuk guru. Persyaratan administrasi PPG untuk guru: 1. Hasil pinde atau scan ijazah S1D4 asli. Kalau ijazahnya tidak ada yang asli, boleh fotokopi, tetapi harus dilegalisir ya oleh perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 di luar negeri, melampirkan surat penyertaan dari Ditjen Dikti. Yang kedua, hasil pindai atau scan SK pengangkatan pertama sebagai guru asli. Kalau fotokopi boleh, tetapi harus dilegalisir oleh pendidikan provinsi atau kabupaten kota. Jadi admin sarankan mending ada yang aslinya supaya tidak melegalisir jauh ke kabupaten atau provinsi. Untuk yang ketiga, hasil pindai atau scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli. Boleh juga fotokopi tetapi dilegalisir. Kemudian SK pengangkatan 2 tahun terakhir, tahun 2020-2021 dan 21-2022 bagi guru non-PNS asli atau fotokopi legalisir. SK tersebut dilegalisasi oleh. Apabila SK-nya tidak ada yang asli, maka teman-teman harus melegalisir. Dan ini kewenangan melegalisirnya ini berbeda ya. Yang pertama, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru pemerintah daerah yang diberi kewenangan. Kemudian dilegalisir oleh ketua yayasan bagi guru tetap yayasan ya. Kemudian dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian 4. Hasil pindai scan SK pembagian tugas pengajar 2 tahun terakhir, yaitu 2020-2021, 2021-2022 asli atau fotokopi legalisir kepala sekolah. Kalau untuk poin 4 ini mudah ya, karena ini SK pembagian tugas mengajar atau SKPBM. Ini kalaupun hilang boleh dilegalisir oleh kepala sekolah.
admin sarankan yang aslinya saja. Jadi tidak harus dilegalisir, kalau ada yang aslinya tinggal di-scan saja. Yang kelima adalah hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materai 10.000. Contoh ini terlampir. Jadi untuk fakta integritas ada contohnya ya. Kemudian di sini adalah untuk kepala sekolah ya. Jadi syarat untuk kepala sekolah yang ingin mengikuti program PPG. Scan ijazah S1 D4 asli atau fotokopi ya bagi mahasiswa yang memiliki ijazah 1 hampir sama dengan yang tadi ya, yang guru. Kemudian hasil pindah scan SK pengangkatan pertama dan terakhir sebagai guru asli atau fotokopi sama dengan yang atas. Hasil pindah scan SK pengangkatan terakhir sebagai kepala sekolah asli atau fotokopi. SK tersebut dilegalisasi. Apabila hilang, boleh fotokopiannya dilegalisir. Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota untuk PNS, Ketua Yayasan untuk kepala sekolah bukan PNS. 4. Scan fakta integritas yang ditandatangani dibubuhi materai 10.000. Itu sama ya dengan yang guru. Nah, di sini disebutkan ya tata cara pendaftaran. Ini tinggal dibuka melalui akun SIM PKB masing-masing saja, dan admin akan membuat lagi ya cara-cara pendaftaran, upload video di video berikutnya ya. Jadi di sini admin hanya menyampaikan syarat PPG dalam jabatan untuk tahap 2. Kemudian di sini ada jadwal pendaftaran seleksi administrasi. Pengumuman pendaftaran 12 April sudah. Kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas dimulai 15 hingga 19 April. Berarti mulai hari Jumat sekarang hingga 19 April. Kemudian 3 perbaikan berkas 15 sampai 25 April. Verbal oleh petugas 15 hingga 27 April. 5 pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran 29 April. Jadi nanti setelah 29 April ya, atau mungkin bisa lebih dari April ya, syukur-syukur kalau bisa tepat waktu. Ini pengumuman melalui akun SIM PKB masing-masing. Biasanya ada keterangan disetujui. Yes, alhamdulillah ya, seperti itu. Itu adalah contoh untuk tahap 1. Ya, pertemuan hari ini sampai di sini dulu ya. Adalah syarat PPG untuk tahap 2 dalam jabatan. Silahkan saja buat teman-teman persiapkan ya, dimulai dari SK pengangkatan, SK PBM, jadwal pelajaran dan yang lainnya siapkan, karena itu adalah suatu syarat. Silakan untuk di-scan dan boleh menggunakan scan yang bagus, yang besar, atau boleh juga menggunakan scan HP ya. Yang penting bersih. Admin juga yang kemarin di tahap 1 menggunakan scan HP. Alhamdulillah ya, tidak jadi masalah apa-apa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Admin doakan semoga lancar semuanya. Amin. Wassalam.